Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 23 Juli 2026, sejumlah kota di Israel membuka kembali shelter publik, meskipun belum ada rudal Iran yang terdeteksi dan belum ada perintah siaga nasional. Apakah ini hanya langkah pencegahan biasa atau tanda bahwa Israel sedang mempersiapkan dampak dari serangan besar ke Iran? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Lalu, mengapa pintu-pintu perlindungan dibuka sebelum sirena berbunyi? Dan keputusan apa yang sebenarnya sedang ditunggu dari Washington? Pada 23 Juli 2026, suasana di Israel terlihat tenang. Tidak ada sirene panjang yang memecah udara. Tidak ada laporan rudal Iran sedang menuju kota-kota besar. Pesawat tempur juga belum terlihat bergerak dalam jumlah luar biasa. Namun, di balik ketenangan itu, 3 kota mengambil keputusan yang sulit diabaikan. Ramat Gan di wilayah tengah, Karmiel di utara, dan Eilat di ujung selatan mulai membuka shelter publik. Pintu baja diperiksa, ruangan bawah tanah dibersihkan, jalur masuk dipastikan tidak terhalang. Tempat yang selama beberapa waktu hanya menjadi ruang kosong, kembali dipersiapkan untuk menerima warga dalam keadaan darurat. Yang membuat langkah ini terasa ganjil, keputusan tersebut tidak datang dari perintah nasional. Komando Front Dalam Negeri Israel menyatakan belum ada perubahan instruksi bagi masyarakat. Artinya, militer belum meminta seluruh penduduk masuk ke tingkat kesiagaan baru. Sekolah masih berjalan, transportasi tetap beroperasi, aktivitas ekonomi belum dihentikan. Namun beberapa pemerintah kota memilih tidak menunggu. Wali Kota Ramat Gan pada 23 Juli 2026 bahkan meminta pengelola bangunan memastikan shelter bersama terbuka, bersih, dan siap digunakan. Baginya, meningkatnya kemungkinan balasan Iran selama akhir pekan sudah cukup menjadi alasan untuk bertindak sebelum ada arahan resmi dari militer nasional. Ramat Gan memiliki alasan kuat untuk bergerak lebih cepat. Ini adalah kota di kawasan metropolitan Tel Aviv, salah satu wilayah terpedat dan paling penting di Israel. Di sana terdapat pusat bisnis, jaringan jalan utama, gedung perkantoran, fasilitas pemerintahan, dan jalur transportasi yang menghubungkan banyak kota. Rudal tidak harus menghantam pangkalan militer untuk menciptakan kerusakan besar. Satu ledakan di kawasan padat dapat menutup jalan, menghentikan kegiatan ekonomi, dan memaksa ribuan orang berlindung dalam waktu singkat. Eilat menghadapi ancaman yang berbeda. Kota ini berada di dekat Laut Merah dan tidak jauh dari perbatasan Yordania. Pada 22 Juli 2026, satu hari sebelum shelter dibuka, rudal dan drone Iran diarahkan menuju Aqaba. Wilayah itu hanya berjarak dekat dari Eilat. Ledakan pencegatan terdengar dari sisi Israel, sementara asap terlihat di kejauhan. Meskipun Eilat tidak menjadi sasaran langsung, penduduknya dapat melihat bahwa jalur selatan juga tidak sepenuhnya aman. Karmiel berada di bagian utara. Ketika shelter dibuka dari utara, tengah hingga selatan, muncul pesan yang lebih luas. Pemerintah lokal tidak sedang mempersiapkan satu kota untuk satu ancaman. Mereka sedang menghitung kemungkinan serangan tersebar ketika rudal diarahkan ke beberapa wilayah untuk membagi perhatian pertahanan udara Israel. Perbedaan sikap antara militer dan pemerintah kota menunjukkan dua cara membaca bahaya. Komando Nasional harus mempertimbangkan kepanikan publik, kerugian ekonomi, pendidikan, dan transportasi sebelum mengubah instruksi bagi seluruh negara. Pemerintah kota memiliki hitungan yang jauh lebih sederhana. Membuka shelter terlalu cepat hanya menimbulkan sedikit gangguan. Membukanya terlambat dapat membuat warga kehilangan menit paling penting ketika sirena pertama akhirnya berbunyi. Jadi, menurut Anda, apakah keputusan 3 kota ini hanya langkah berjaga-jaga yang wajar atau tanda bahwa mereka melihat ancaman yang belum diumumkan kepada publik? Pertanyaan berikutnya justru berada jauh dari pintu shelter Israel. Pada hari yang sama, sebuah keputusan besar sedang dipertimbangkan di Washington, dan keputusan itulah yang mungkin menentukan apakah ruangan bawah tanah ini benar-benar akan digunakan.
Pada 23 Juli 2026, ketika pemerintah kota di Israel membuka shelter, perhatian dunia tertuju ke Washington. Pada hari yang sama, Donald Trump mengatakan bahwa keputusan mengenai serangan besar terhadap Iran sudah semakin dekat. Operasi itu disebut dapat melampaui serangan sebelumnya, sementara persiapan militer Amerika telah tersedia dan dapat digerakkan tanpa bantuan negara lain. Namun ada satu kalimat yang langsung mengubah perhitungan Israel. Trump menyatakan bahwa Israel dapat bergabung dengan cepat apabila diminta. Belum ada keputusan final, belum ada pengumuman mengenai waktu, sasaran, atau bentuk keterlibatan Israel. Tetapi bagi pemerintah kota, kemungkinan keterlibatan itu sudah cukup untuk memperkirakan akibat berikutnya. Urutannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Amerika menyerang Iran dengan skala lebih luas. Israel membantu dalam operasi tersebut. Iran kemudian memperoleh alasan untuk membalas langsung ke wilayah Israel. Keterlibatan Israel tidak harus dimulai dengan mengirim seluruh armada pesawat tempur. Bantuan dapat diberikan melalui data intelijen, lokasi peluncur rudal, jalur pergerakan sistem pertahanan udara, serta pemetaan radar Iran. Israel juga dapat menyerang fasilitas yang menghalangi penerbangan Amerika atau memburu peluncur bergerak yang sulit ditemukan dari udara. Bagi Tehran, bantuan semacam itu tetap dapat dianggap sebagai bagian dari serangan. Balasan Iran kemudian tidak harus diarahkan hanya menuju Tel Aviv. Sasaran dapat dibagi ke pangkalan udara, pusat komando, fasilitas energi, pelabuhan, serta kota yang memiliki nilai ekonomi dan simbolis. Penyebaran sasaran akan memaksa pertahanan Israel bekerja di banyak arah. Radar harus membedakan ancaman nyata dari pengalih perhatian. Baterai pencegat harus menentukan proyektil mana yang wajib dihancurkan dan mana yang diperkirakan jatuh di wilayah kosong. Iran juga dapat menggunakan beberapa jenis senjata dalam satu gelombang. Drone diterbangkan lebih dahulu untuk membuat radar aktif lebih lama. Rudal jelajah bergerak rendah untuk mencari celah. Setelah itu, rudal balistik meluncur dengan kecepatan jauh lebih tinggi menuju sasaran. Pola berlapis tersebut bukan hanya bertujuan menghancurkan bangunan, tujuannya juga menguras persediaan rudal pencegat. Setiap proyektil memaksa Israel mengambil keputusan dalam hitungan detik. Jika semuanya dicegat, persediaan pertahanan akan berkurang cepat. Jika sebagian diabaikan karena diperkirakan tidak berbahaya, kesalahan perhitungan dapat menimbulkan korban. Iran juga tidak harus membalas pada malam yang sama. Tehran dapat menunggu beberapa hari sampai aktivitas masyarakat kembali normal dan perhatian terhadap ancaman mulai menurun. Penundaan semacam itu dapat menciptakan kejutan lebih besar, terutama jika sebagian sistem pertahanan sedang dipindahkan atau personel mulai mengurangi kesiagaan. Karena itu, waktu serangan menjadi senjata tersendiri. Israel harus mempertahankan kewaspadaan tanpa mengetahui kapan tekanan akan berubah menjadi peluncuran nyata. Semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin besar beban pada radar, awak pertahanan, rumah sakit, dan masyarakat yang hidup di bawah kemungkinan serangan mendadak dari berbagai arah secara bersamaan. Inilah alasan shelter dibuka dari utara hingga selatan. Pemerintah lokal tidak sedang menebak kota mana yang akan menjadi sasaran pertama. Mereka sedang mempersiapkan skenario ketika Iran sengaja menyebarkan serangan untuk membuat sistem pertahanan Israel terbagi. Menurut Anda, jika Iran benar-benar membalas, apakah Tehran akan memusatkan serangan ke satu kota penting atau menyebarkannya ke banyak wilayah untuk menguras pertahanan Israel? Namun pertanyaan yang lebih besar belum terjawab. Mengapa kesiapan shelter justru dapat membuat pemerintah Israel lebih berani menyetujui serangan ke Iran? Jawabannya terletak pada hubungan yang jarang dibahas antara kemampuan melindungi warga dan kebebasan mengambil keputusan militer. Pada 23 Juli 2026, pembukaan shelter di Ramat Gan, Karmiel, dan Eilat tidak hanya menunjukkan kecemasan pemerintah kota. Langkah itu juga memperlihatkan bagaimana kesiapan pertahanan sipil dapat mempengaruhi keputusan militer yang jauh lebih besar.
Sistem pertahanan udara Israel memang dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman sebelum mencapai sasaran. Namun tidak ada sistem yang mampu memberikan perlindungan sempurna. Rudal pencegat dapat gagal, pecahan proyektil dapat jatuh ke kawasan penduduk. Satu ancaman yang lolos tetap cukup untuk menimbulkan korban, kerusakan, dan kepanikan. Karena itu, shelter menjadi lapisan terakhir ketika teknologi di langit tidak berhasil menghentikan semuanya. Keselamatan warga kemudian bergantung pada hitungan menit, bahkan detik. Pintu harus terbuka, jalur masuk tidak boleh terhalang. Ruangan harus memiliki penerangan, ventilasi, dan cukup ruang untuk menampung penduduk yang datang bersamaan. Pada tanggal yang sama, otoritas kesehatan Israel juga membahas kesiapan darurat rumah sakit dan layanan medis. Belum ada instruksi nasional baru, tetapi bagian penting dari sistem sipil mulai diperiksa. Langkah ini menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya dihitung melalui jumlah rudal, melainkan juga melalui kemampuan negara menangani korban dan gangguan setelah serangan terjadi. Disinilah pertahanan sipil memiliki nilai strategis. Pemerintah akan lebih sulit menyetujui operasi jauh ke Iran apabila kota-kotanya belum siap menerima balasan. Risiko politiknya terlalu besar. Satu serangan yang menimbulkan korban sipil dapat mengubah dukungan masyarakat, menekan pemerintah, dan memaksa militer menghentikan operasi lebih cepat. Bagi pemimpin Israel, persoalannya bukan sekedar apakah serangan mampu mencapai sasaran. Mereka juga harus menghitung berapa lama masyarakat dapat bertahan, seberapa cepat layanan publik pulih, dan apakah tekanan domestik tetap terkendali sepenuhnya. Sebaliknya, ketika shelter dibuka, rumah sakit diperiksa, jalur evakuasi dipastikan berfungsi, dan pertahanan udara ditempatkan pada posisi siaga, pemerintah memperoleh ruang keputusan yang lebih luas. Kerugian tidak dapat dihapus, tetapi dampaknya dapat diperkirakan dan dikendalikan dengan lebih baik. Dengan kata lain, kesiapan bertahan dapat memperbesar kebebasan untuk menyerang. Israel juga tidak harus langsung mengirim seluruh kekuatan udaranya. Keterlibatan dapat dimulai melalui intelijen, pemetaan radar, lokasi peluncur bergerak, atau serangan terbatas terhadap pertahanan udara Iran. Namun bagi Teheran, dukungan semacam itu tetap dapat dianggap sebagai keterlibatan langsung. Iran kemudian memiliki beberapa pilihan. Balasan dapat dilakukan segera untuk menunjukkan kekuatan. Serangan juga dapat ditunda sampai kewaspadaan Israel menurun. Penundaan beberapa hari justru dapat menghasilkan kejutan lebih besar, terutama ketika aktivitas masyarakat mulai normal dan sebagian sistem pertahanan sedang dipindahkan. Itulah sebabnya pembukaan shelter lebih awal memiliki logika sederhana. Israel belum mengetahui kapan balasan akan datang, tetapi sudah memahami rangkaian yang dapat memicunya. Amerika sedang mempertimbangkan operasi yang lebih besar. Israel disebut dapat bergabung. Iran masih memiliki kemampuan untuk membalas. Belum ada keputusan final yang diumumkan pada 23 Juli 2026. Belum ada pula sirene yang berbunyi di seluruh Israel. Namun perang besar seringkali tidak dimulai ketika bom pertama dijatuhkan. Perang dimulai ketika sasaran dipilih, pertahanan dihitung, rumah sakit diperiksa, dan warga kembali mengingat jalan menuju ruang perlindungan. Menurut Anda, apakah pembukaan shelter ini murni langkah pencegahan atau justru tanda bahwa Israel sedang mempersiapkan dampak dari keputusan militer yang hampir diambil? Jawaban sesungguhnya baru akan terlihat ketika Washington menentukan langkah berikutnya, karena satu keputusan di sana dapat mengubah pintu shelter yang terbuka menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Pembukaan shelter di sejumlah kota Israel belum membuktikan bahwa serangan besar ke Iran pasti terjadi. Namun langkah tersebut menunjukkan bahwa resiko perang mulai dihitung hingga ke tingkat pemerintah kota. Ketika ruang perlindungan dibuka sebelum sirene berbunyi, rumah sakit mulai memeriksa kesiapan dan kemungkinan keterlibatan Israel kembali dibicarakan. Satu hal menjadi jelas, konflik besar tidak selalu diawali oleh ledakan. Terkadang, tanda pertamanya muncul dari persiapan yang dilakukan dalam diam. Keputusan akhir mungkin berada di Washington, balasannya mungkin datang dari Teheran. Namun warga Israel dapat menjadi pihak pertama yang merasakan akibatnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.